Apakah sudah terlihat N8N? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi minggu lalu kita belajar tentang Node-RED. Minggu pertama kita belajar tentang MQTT, bagaimana mengirim data, mengirim dan juga menerima data dari alat. Kemudian kita membuat Node-RED untuk mencoba mengolah data itu sedikit dan juga menampilkan hasil. Nah, sekarang kita perlu juga mengetahui sebuah platform yang membantu untuk menambah ini AI agents untuk membantu proses yang lain. Dan yang terkenal itu adalah NHN namanya. Kita akan belajar start dari installing dan mencoba sedikit demi sedikit membuat aplikasi yang sederhana. Start dari install N8N, cek dulu di Google N8N, terus terus nanti akan muncul di sini. Di sini akan dilihat ada caranya akses N8N secara cloud, N8N cloud, jadi nggak perlu diinstal, tetapi nantinya kalau perlu punya data sendiri dan mengolah sendiri di laptop, kemudian mengorganisasikan semuanya, perlu juga install ini di laptop sendiri. Nah, start dari sini, bacalah dokumentasi, kemudian startingnya bagaimana, kemudian install. Nah, saya caranya install memakai Windows 11. Di Windows 11 saya install dulu Ubuntu, WSL Ubuntu supaya lebih stabil, karena yang lain sudah saya install di Ubuntu, sehingga N8N juga saya install di Ubuntu. Apakah langsung install di Windows 11 bisa? Bisa saja. Ada caranya. Juga N8N Cloud juga ada ya. Jadi quick start-nya ada di web yang disediakan. Kemudian, nah saya menginstall di Ubuntu 22 versinya, sekarang mungkin sudah 24 atau mungkin lebih ya. Itu sederhana, saya installnya pakai Docker, pull n8io/n8n, kemudian dia akan terinstall secara otomatis. Nah, kemudian saya buat direktori kerja di home, n8n-data, kemudian saya run dockernya di -d, itu berarti di belakang, di background. Terus kasih nama apa terserah. Terus datanya ada di mana, instalasinya. Terus portnya 5678. Jadi ini bisa ditanyakan di ChatGPT atau DeepSeek bagaimana install N8N dengan Docker secara tunggal. Biasanya rombongan berbagai software dalam satu kontainer, tapi saya butuh ini satu saja, N8N sendiri, Node-RED sendiri, jadi nanti run pakai Docker sendiri-sendiri. Oke, ketika ini sudah run kayak gini, sudah nggak ada sesuatu lagi, dia akan run di background. Artinya dipakai browser dengan port 5678, berarti di localhost. Nah, ini nanti bukalah pakai Chrome atau yang lainnya, pakai browser localhost /25678. Nah, ini start awal adalah isi email, first name, last name, password, kemudian next.
Setelah diisi, dia akan tanya best describe your company apa, which role best describe you apa, dan seterusnya. Ini terserah diisi, silahkan. Kemudian get started. Nah, ketika get started, ini ada pilihan mau get paid features for free forever atau enggak. Nanti ujung-ujungnya juga bayar atau skip. Nah, saya tadi klik yang send me a free license key supaya aku dapat license key-nya, tapi nggak bayar, tetap free. Jadi bisa saja. Jadi ini hanya license key-nya. Ketika disuruh pilih billing yang mana, saya nggak milih. Tetapi kemudian dicoba, ya tetap jalan yang free-nya. Kemudian, nah ini yang start pertama, belum ada apapun, welcome. Terus license key-nya udah dikirim ke email, kemudian nanti tinggal dipasang di sini. Jadi pertama kali pasang license key-nya, ini license key-nya, tapi ini fake ya. Kalau yang beneran nggak tak pasang di sini ya. Nanti bisa kamu copy paste. Jadi ini cuma pura-pura aja saya punya activation key yang aku pasang di situ, kemudian activate. Kemudian setelah activation key-nya bagus, nah sekarang membuat workflow. Nah, ini workflow yang pertama akan muncul sendiri, bisa diedit yang di sini. Namanya apa, misalnya ini workflow pertama gitu ya. Ini belum ada apa-apanya, masih kosong. Kemudian bisa klik ini add the first type. First type nanti muncul yang bagian ini mau ngapain ya. Ini yang paling sederhana adalah coba dikasih trigger manual. Jadi kalau triggernya diklik, dia akan menghasilkan sesuatu. Jadi ganti nama, kemudian klik sesuatu, ini masih kosong, kemudian pilihlah sesuatu di sini. Yang paling mudah adalah trigger manual, karena itu hanya ngeklik trigger saja on gitu, terus entah mau diapakan. Nah, itu tahap pertama. Jadi triggernya akan seperti ini. Ketika kita klik di sini akan ada execute. Nah, ini setelah ini bisa ditambah plus di situ atau tambah yang di sini. Kalau ditambah ini plusnya diklik, nanti dia akan nyambung. Tapi kalau plusnya di sini, klik di sini, nanti harus disambung secara manual. Nah, kita akan add sesuatu. Nah, misalnya apa, kita add namanya ini edit field atau set. Jadi dicari boleh pakai set, itu nanti akan ada edit field. Jadi ini input saja nanti untuk input sesuatu. Jadi teks saja ya, taruh di situ atau di drag dari sini masukkan ke situ. Di drag. Nah, akhirnya jadinya kayak gini. Yang kanan bawah ada trigger, kemudian ada edit field yang kemudian isinya harus diedit. Nah, edit apa? Nah, misalnya editnya sederhana. Ini adalah edit field-nya ada nama yang bisa diedit, misalnya pesan, kemudian isinya apa. Ini selalu name and value. Name, value. Name-nya ganti pesan, value-nya hello dear. Kemudian kalau di execute, maka nanti akan muncul. Jadi ini execute-nya bisa di sini. Klik execute workflow, kemudian nanti akan ada notifikasi workflow executed successfully. Kemudian kita akan dapat hasilnya, outputnya dari edit field akan muncul ini. Pesannya adalah hello dear. Jadi itu yang akan muncul. Juga kita bisa add field yang lainnya. Kemudian nanti yang dikeluarkan oleh output itu bisa banyak. Misalnya ada timestamp-nya, kemudian klik lagi, nanti akan muncul, tadinya nggak ada timestamp, tapi sekarang muncul feed yang baru, ada pesan,
ada timestamp itu kapan dan sebagainya. Nah, bisa add yang lain, akhirnya kita bisa membayangkan bahwa trigger yang manual itu bisa digunakan untuk mengisi datanya. Datanya berapa kolom? Ya, kalau sensor bisa banyak kolom, kalau PMI 280 ada suhu, ada humidity, ada pressure, berarti 3 kolom, dengan timestamp-nya berarti 4 kolom dan sebagainya. Ada saham, opening, terus apalagi ada closing gitu ya. Tergantungnya datanya apa, sehingga sebenarnya pesan itu secara manual bisa dibuat sesuai dengan data yang kita mau. Tapi kan nantinya tidak manual ya, datanya harus dari sesuatu gitu, dari alat atau dari internet yang bisa kita pasang di sini. Oke. Kemudian kita tambah tadi ada edit field, kita tambah edit field yang lain. Misalnya ada 2 edit field nih. Ini manual juga. Tadi ini isinya apa, hello apa, terus ini kita isi sesuatu. Jadi setelah di add plus gini, cari set atau edit field, terus muncul ini, terus double klik, terus nanti diedit. Nah, misalnya isinya adalah suhu, humidity, sama pressure. Ini sebagai simulasi untuk sensor PMI 280 atau sensor yang lain yang lebih banyak dari ini. Ini sensor cuma satu set angka saja, bukan time series. Ini cuma pura-puranya kita punya datanya, satu kali ambil data, kemudian outputnya hanya 3 angka ini. Kemudian setelah di execute, dia akan menghasilkan sesuatu. Jadi ini bisa juga di execute step di sini, kemudian nanti akan muncul. Nah, sebelumnya kan ada edit field yang pertama, yang sebelumnya ada pesan, ada timestamp, kemudian ketika membuat variabel yang lain nanti akan muncul juga di sini variabel-variabel. Oke. Nah, notes-nya adalah seperti ini. Di N8N kita sudah punya edit field begini. Ketika itu di run, execute, nanti akan menghasilkan 3 angka. Nah, ini bisa ditambahin note lagi, namanya if atau jika. Ini kan tadi ada suhu. Kalau suhunya rendah, bagaimana? Suhunya tinggi, bagaimana? Berarti ada node conditional. Ada if, ada switch, ada beberapa. Ya. Pasanglah node if di situ. Kemudian di double klik. Nah, di dalam node if itu ada conditions. Conditionsnya adalah misalnya temperature sini yang 24,5 itu. Ini 24 ini di drag saja ke sana. Nah, nanti akan muncul ini. Jadi ini tidak ngetik sendiri nih. Jadi tanda kurung dolar JSON titik temperatures itu kalau lagi pertama kali melihat software kayak gini, mendingan coba ini ya, drag dulu. Ini di drag angkanya 24,5 ke sana, nanti akan muncul JSON-nya, karena ini adalah skema JSON-nya seperti ini. Nah, sekarang dikasih conditions. Kalau temperature-nya, nah ini dipilih is greater atau apa, nih ada di number itu ada kayak gini, is empty, is not empty, atau is not equal to, ini is greater than, ini juga ada is greater than or equal to, bisa kalian pilih. Nah, saya pilih is greater than berapa, 25.
Nah, kalau sudah, kemudian ini kan bisa true atau false kan, berarti if itu nilainya adalah 2, bisa true, bisa false. Kemudian tadi edit field tadi yang bagian suhu itu isinya masih 24 sekian, padahal batasnya 25, sehingga ketika ini di run, runningnya kan dari sini, ini di run execute atau execute yang di sini execute workflow, nanti garisnya akan kelihatan sana kemari sampai yang di sini. Ini, oh berarti false. Berarti pertanyaannya tadi kan, apakah suhunya lebih dari 25? Ini false. Ya, yang ini enggak hijau nih, berarti enggak lari ke sini flow-nya. Oke, next. Nah, ketika kita dapat data, nanti if-nya ini ketika true atau false, dan datanya itu sendiri bisa dikirimkan ke suatu tempat, misalnya pakai MQTT. Ini sudah kita pelajari di minggu pertama. Jadi untuk mengirim datanya ke tempat lain bisa pakai MQTT, sehingga add-lah node MQTT. Jadi carilah MQTT, kemudian drag yang ini, MQTT yang pertama ini, taruh di situ, kemudian disambung. Nah, setelah disambung, MQTT-nya harus double klik, kemudian diedit isinya. Jadi node tadi di double klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini harus set up credential dulu untuk MQTT-nya. MQTT itu dikirim ke tukang pos. Tukang posnya mana? Misalnya ini dia. Isinya adalah tukang posnya di broker.hivemq.com. Jadi sama persis seperti kuliah pertama dan kedua memakai ini. Protokolnya MQTT, portnya 1883, username-nya nggak ada, yang lainnya default, nggak tak ganti-ganti, jadi cuma host saja yang dimasukkan, yang lainnya enggak. Terus ini juga bisa diganti namanya, MQTT account-nya, ini default juga. Terus topiknya yang perlu saya ganti, ini misalnya mirip seperti kemarin, saya beri nama kuliah underscore AI underscore NDRXYZ underscore coba underscore N8N, kemudian slash sensor, berarti ada beberapa sensor. Terus send input data, jadi akan terkirim itu. Nah, ketika bikin kredensial tadi ini yang nggak ada passwordnya karena ini free, kita bisa pakai password juga di HiveMQ, settingnya lebih banyak dan lebih secure. Jadi kalian kalau serius berarti bisa pakai broker ini dan bisa setting password, tetapi portnya beda. Nah, ini connections-nya oke. Kemudian apa yang terjadi? Nah, kita execute. Ini kalau berhasil maka akan ada tanda centangnya ya. Nah, akhirnya dia terkirim ke MQTT. Nah, ini caranya cek ini terkirim atau tidak. Buatlah subscription dulu di comment from kalau pakai Windows langsung, nggak pakai Ubuntu ya pakai komen. Kemarin kan sudah install Mosquito, berarti tinggal Mosquito subscribe gitu ya, dengan host di broker HiveMQ.com, terus dengan topik yang sama, topiknya adalah ini. Kemudian dia akan mengirim sesuatu. Nah, ini ada temperature segini, humidity segini, pressure segini, itu karena saya ngeklik execute workflow. Ketika ini diklik, maka muncul di komen. Kalau ini di Ubuntu sama saja.
Nah, kemarin kalian juga sudah download di HP masing-masing, yaitu ini ya, apa namanya, IoT panel, MQTT panel, IoT MQTT panel dari SNR Lab. Ini lumayan bagus dan enak dipakai. Nah, setelah tadi broker HiveMQ-nya dipasang, kemudian kalian boleh tulis topik gitu. Tulis topik misalnya membuat gauge, topiknya sama seperti yang tadi itu. Kemudian karena tadi sensornya kan ada 3, ada suhu, ada humidity, dan ada pressure. Kalau hanya pilih satu saja, maka di sini harus klik payload is JSON data, kemudian JSON path-nya for subscribe-nya ini ada tanda $temperature. Jadi kalau pengen humidity ya $humidity, dan ini huruf besar kecilnya sesuaikan dengan yang dikirim oleh data. Nah, di data tadi pakai huruf besar ya streamingnya, jadi ini tetap huruf besar saya tulisnya. Nah, akhirnya muncul ini suhu dari N25 misalnya. Kita bisa juga tambah MQTT di bagian true sama false. Kalau yang tadi dari mana? Yang dari sini ya, yang edit field itu, ini datanya ya. Datanya dari sini, bukan dari yang lain-lain. Belum dari alat, belum dari internet, ini masih menulis manual pakai tangan, kemudian dikirim, kemudian masuk ke MQTT. Nah, di sini masih ada true sama false karena saya menuliskan if temperature greater than 25, maka apa yang terjadi? Maka bisa true dan false. Nah, kemudian ini yang terjadi. Ini kelihatannya tadi terbalik. Ini saya belum kebalik ya. Belum saya balik true sama false. Tapi kalau kalian ikutan beneran sama gambar di sini, maka kalau suhunya kecil nanti dia panas, nih kebalik statusnya. Nah, ketika apakah suhunya lebih besar dari 25 tadi yang if yang di sini ya. Kalau jawabnya tidak, ini MQTT yang kedua, false kan, berarti harusnya dingin gitu kan. Ya. Jadi ini false. Temperature lebih besar dari 25. False, maka dingin. Nah, ini kebalik ya. Saya balik aja sekalian. Daripada nanti kalian mikir, salah, PowerPoint-nya yang salah. Tadi saya lihatnya hasilnya sih, loh ini kok suhunya suhunya di atas 25 kok malah dingin, kalau dibalik malah panas. Nah, berarti kebalik di jalurnya, kalian harus cek. Nah, akhirnya if tadi dia akan mengirim MQTT, ini akan mengirim hanya komennya saja. Jadi topik di MQTT itu bukan nilai sensornya, bukan temperature, tetapi di sini ada komen gitu ya. Komennya apa itu yang dipilih, dan kita lihat komennya bisa panas, bisa dingin, whatever it is, itu yang sangat diperlukan di AI. Nah, di AI kan tidak sederhana kayak gini ya.
tapi anomali. Misalnya itu adalah suhu dari mesin, suhu dari trafo atau yang lain, dari misalnya setrika yang lupa dimatikan gitu, ternyata tidak ada tombol mati sendiri gitu, rusak bagian itu, tapi untung ada ininya. Nah, dia akan lama akan sangat tinggi dan warningnya harus sampai ke WA kita atau Telegram yang lebih enak. Nah, itu bisa dibuat. Oke. Nah, itu yang paling sederhana. Kita akan coba membuat stasiun cuaca di Salatiga, yaitu menangkap saja hasil dari alat yang dibikin orang yang sudah kemudian masuk ke API. Nah, ini memakai OpenMeteo. Ini sangat free banget, nggak pakai daftar-daftar segala macam. Tapi dia punya sintak. Misalnya latitude-nya di mana, longitude di mana, itu berarti lokasi kota, ini di Salatiga. Kemudian ambil misalnya data yang current, yang sekarang temperature, relative humidity, surface pressure, sama weather code. Kemudian ketika ini kita klik di browser biasa, nanti browser itu akan menghasilkan nilai-nilai. Jadi ini cara pengiriman pakai HTTP, nggak pakai MQTT. Akhirnya kita bisa membaca hasil HTTP itu kelihatan seperti ini. Nah, ini adalah data yang dikeluarkan secara real dari penyedia. Nah, kita coba tahapan awal hanya memanggil ini pakai N8N. Kemudian boleh menyimpannya dalam sebuah database atau yang lain. Nah, AI-nya nanti gimana? Ya, setelah ini tersimpan, harus ada software bantu yang bisa kita buat untuk mengatakan, oh, ada something wrong gitu, misalnya ada anomali atau komentar yang lain. Nah, hari ini kita tidak akan sampai ke situ dulu, tetapi hanya melempar data ini ke LLM, Large Language Model, yang free. Jadi seperti ChatGPT dalam tanda petik, DeepSeek juga. Nah, kita akan memakai Grok yang benar-benar free, tapi juga free-nya nggak selamanya. Free-nya hanya token sampai beberapa saja, sekian ribu token, kemudian harus menunggu lagi supaya free lagi. Nah, idenya adalah bagaimana caranya mengambil ini pakai N8N, kemudian menyimpannya ke dalam database dan mengirimkannya ke LLM atau ke OpenAI atau yang lainnya, saya pakai Grok, dan seterusnya. Nah, harus ada sebenarnya AI buatan sendiri untuk misalnya forecasting sekian hari selanjutnya apa gitu. Sama nggak dengan forecastingnya orang, tapi tidak kita lakukan hari ini ya. Next time kita akan ke situ. Nah, caranya adalah ambillah node, search-nya HTTP, kemudian taruh di situ, kemudian di open. Nah, di HTTP request ini di double klik, akhirnya ada seperti ini. Nah, kita buat metodenya get ya, karena kita mengambil data kan,
mengambil data dari sesuatu, dari URL tertentu. Nah, URL-nya ini dikopikan ke situ, copy paste ke URL. Sudah, nanti dia akan menghasilkan data tadi itu. Jadi ketika di run, nah hasil runningnya HTTP request tadi akan seperti ini. Jadi ada data-data yang saat ini apa, current. Jadi ada time, interval, ini ada suhu, humidity, pressure. Oke. Paling tidak ada 3 yang kita mudeng nih ya, sama time. Nah, kemudian kita akan apa? Ya, melempar data itu misalnya yang pertama kali ke Grok. Ini ChatGPT yang nggak bayar. Ini bukan ChatGPT tapi dia memakai juga data misalnya Olama dan lain-lainnya yang free. Nah, pertama kali kita install agent AI atau AI agent, caranya adalah klik setting ya. Di sebelah mana ada setting. Nah, ini ada di sini ada setting nih, nggak kelihatan. Oke, nah ini setting, klik di sini. Kemudian ketika diklik nanti ada communications. Ada community notes. Oke, klik setting, kemudian community notes, kemudian kita kasih nama di situ. Namanya apa saja yang mau di install di sini. Saya nyoba install SQLite untuk database-nya untuk belajar, tapi kok trouble ya. Justru SQLite kecil tapi kok di sini malah trouble. Jadi saya cancel. Akhirnya nanti saya install yang memang digunakan untuk sensor-sensor yang namanya InfluxDB, yaitu database untuk sensor-sensor. Nah, tahap ini belum, tapi nanti di belakang ada. Sekarang install dulu Stateful AI, itu untuk menginstal node yang namanya AI Agents. Nah, AI Agents adalah kayak direktur, kondektur atau apa. Kalau itu paduan suara apa? Yang di depan itu yang begini-begini apa? Yang memimpin orkestra namanya. Nah, itu adalah AI Agents. AI Agents nanti akan memanggil Grok misalnya untuk chatting, akan memanggil misalnya email via SMTP untuk mengirimkan pesan dari Grok misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa install beberapa yang bisa yang terkait dengan AI agents untuk membantu analisis kita. Nah, setelah terinstall, kita bisa add di sini, kemudian cari AI agents. Nah, akhirnya muncul ini AI agents. Nah, di dalam AI agents itu kelihatan ada arah dari data di sebelah kiri saya ini ada data masuk. Nah, kemudian selalu ada ini yang di bawah ada 3. Yang pertama adalah chat model, itu mau pakai apa. Ini dia bisa pakai OpenAI, bisa DeepSeek dan sebagainya. Saya cari yang nggak bayar tapi bagus, itu adalah Grok. Kemudian ketika saya chattingnya kan tergantung inputnya. Tadi inputnya adalah cuaca Salatiga, maka chattingnya itu temanya adalah cuaca di Salatiga. Itu enak apa enggak, minta tolong si Grok untuk membuat analisis atau membuat komentar. Nah, kemudian ketika kita ngobrol-ngobrol di sini, jadi tergantung gimana caranya ngobrol, bisa di set di dalam AI agents.
sejarah obrolan tadi dimasukkan ke memori. Ini kita memorinya pakai simple memory ya, simple memory. Jadi simple memory sudah ada di N8N natifnya, dan dia akan mencatat mau berapa baris yang mau dihafalkan. Jadi mungkin dalam contoh ini sedikit, misalnya 5 baris saja. Jadi baris ke-6, 7, 8 sudah dilupakan, sudah nggak ada. Jadi ngomong apa saja yang setelah baris ke-6 sudah dia lupakan. Jadi konteks ngomongnya hanya 5 baris doang. Nah, kemudian ada tool yang di sini. Ini bisa dipasang berbagai macam tools agent AI, misalnya menghitung menghitung ini itu. Start awal mestinya bikin membaca data dari olahan dari data yang sudah masuk ke suatu database. Jadi agent AI di sini tidak akan menulis data, toolsnya nggak menulis data, tapi datanya kan dari HTTP request. Kalau mau simpan di sini harus dikasih lagi garis, kemudian garisnya menulis ke suatu database. Nah, kemudian database itu bisa dibaca di sini. Jadi add tool database, sehingga ketika agent AI melihat data yang dari database, dia bisa lihat, oh data yang kemarin sama yang sekarang beda, atau tambah itu lagi untuk forecasting, atau menambah Python sendiri untuk urusan itu. Jadi agent AI sangat fleksibel, toolsnya banyak, tinggal dipilih. Hari ini kita belum sampai yang di sini, tapi yang di sini. Tapi nanti kita juga akan menyimpan data. Jadi ketika data dibaca, kemudian ini harus disimpan. Bagaimana caranya? Nah, lewat sini saja. Sebelum masuk AI agent, setelah dibaca kemudian disimpan dulu. Oke. Jadi AI agents itu adalah satu node yang luar biasa, sehingga N8N ini sangat terkenal karena di sini gitu ya. Ini mudah untuk menambah tools yang sudah dibuat orang, sehingga datanya mau kemana juga mudah untuk mengkonstruksinya. Nah, tapi yang sekarang ada yang lebih mudah lagi, yang namanya cloud. Sehingga kemarin waktu kuliah di machine learning, saya start pakai Cloud juga. Nah, nanti kita juga belajar Cloud di mata kuliah AI untuk membantu mengotomatisasi seperti ini. Jadi dengan prompting ini sudah dilakukan oleh oleh Cloud. Nah, kita memahami N8N dulu supaya ngerti sebenarnya Cloud juga awal-awalnya desainnya kayak N8N caranya mikir, tetapi sekarang tidak klik-klik gini, tapi semuanya prompting. Nah, itu bagusnya Cloud, tapi bikin orang terlena ya. Next. Nah, kemudian kita klik AI agents-nya. Jadi yang kotak besar tadi kita double klik. Nah, di kirinya AI agents kan masih ada HTTP request yang setelah di execute tadi sudah ada angkanya, sudah ada hasil-hasilnya. Nah, kemudian di agent AI harus dibuat prompting yang membaca ini dan minta tolong sama misalnya nanti Grok atau apa untuk menganalisis. Jadi ini dengan agent AI ini bisa dikonversi. Jadi data menjadi suatu kalimat yang bisa terbaca dengan enak. Ini kan masih data kalau kita tahu sih maksudnya, tetapi ketika ini
harus dibuat suatu prompting, ini harus dikonversi dulu. Jadi caranya mengkonversi ada bahasanya. Ya, dari JSON menjadi prompting. Nah, itu sesuatu. Itu boleh tanya ini apa JSON-nya kayak gini pakai ChatGPT atau DeepSeek. Tolong konversi menjadi user message di LLM, di Large Language Model. Dengan kamu pengen apa? Misalnya tambahi komentar bagus atau jelek dan sebagainya. Jadi ini sangat subjektif ya. Usernya pengen apa, taruh di sini. Nah ini contohnya, user message-nya adalah, ini ditambahin kata-kata yang lain. Nah yang ada angkanya itu seperti input titik first, the zone, current time, dan sebagainya, itu ada apa, angkanya berapa nanti berubah jadi angka, tapi user message-nya bisa tambah panjang ya. Tidak hanya tolong analisis cuaca ini dan berikan saran yang bermanfaat. Ini kan cuma sederhana ya, contoh terlihat kecil, tapi user message akan menentukan jawaban. Jadi analisis yang bagus muncul karena prompting yang bagus juga. Nah, kemudian untuk memanfaatkan Grok, kita perlu API. Jadi kita login dulu, saya pakai Google saja, terus nanti ada APK di situ. Kemudian create APK. Nah, terus muncullah ini nggak fake nih, tapi untung saya tutup separuh, jadi tetap aja nggak bisa gitu kan. Nah, ini yang APK yang beneran di sini, bintang-bintang. Nah, itu di copy, kemudian tadi di double klik, jadi ini di copy, terus Groknya itu di edit ya. Jadi tadi yang Grok kan sudah diinstal, terus dicari dicari node-nya Grok gitu, terus di-share ke situ, terus diedit dulu, diedit ini APK-nya. Nah, terus setelah kredensialnya tadi sudah dimasukkan, yang APK tadi, terus modelnya. Nah, modelnya carilah yang ringan, kayak lama 3.370B versatile. Ini cukup cepat, ini tadi ya aku klik pakai yang ini cepat. Nah, cek dulu ini kan ada banyak, bisa di copy paste dan suruh ChatGPT atau DeepSeek melihat ini size-nya berapa gitu. Kalau terlalu besar mungkin terlalu lama. Cari yang yang agak besar tapi tidak terlalu besar banget, tapi yang akurat, yang bahasanya bagus. Nah, saya tadi pilih yang versatile lama 3.370B. Ini keren kelihatannya. Nah, terus ketika itu sudah dipasang, jadi ini pilih dulu sesuatu, setelah dipilih, nah ini terus buatlah key untuk menyimpan chattingnya itu. Key-nya terserah misalnya chat sessions gitu. Kemudian konteks window length-nya ini ada berapa nih? Berarti ada 5 baris nih. Artinya apa? History yang simpan itu cuma 5 omongan doang. Jadi kalau saya sudah tanya A, B, C, D, E, kemudian F gitu, maka yang A ini sudah nggak ada. Saya tanya FG gitu, maka yang HB sudah nggak ada lagi. Jadi hanya 5 yang terakhir yang dia ingat. Nah, itu untuk simple memorinya. Jadi ini untuk chat modelnya, pilih,
kemudian simple memorinya di double klik, kemudian di buat key-nya. Nah, akhirnya Grok chat model sudah berhasil, simple memorinya juga sudah berhasil. Jadi ini di execute, kemudian dia akan mengambil data dari Open Meteo tadi, Salatiga bagaimana cuacanya, terus taruh di sana agent AI, terus Groknya itu menjawab si AI agents tentang cuacanya Salatiga. Nah, kemudian obrolannya disimpan di simple memory. Nah, ini Grok chat model isinya apa? Ini ya. Ini tadi kan Grok chat model, kalau di double klik isinya inputnya kan ini message-nya dari AI agents tadi ada kata-katanya begini gitu. Jadi cuaca Salatiga saat ini bla bla bla. Oke. Terus tolong analisis cuaca ini. Gitu kan. Dan berikan saran dan seterusnya. Nah, terus ketika kita memakai model lama 3.370B yang versatile, dia akan ngasih output. Jadi responnya, teksnya ada nih. Cuaca Salatiga saat ini bla 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 gitu, masih panjang. Ini kalau di copy paste ini begini ya. Saya copy paste di sini, jawabnya lumayan bagus. Jadi kondisi cuaca yang cukup lembab dan panas. Apa ini? Yang biasanya terkait dengan cuaca buruk atau hujan. Waduh. Weather kode 3 umumnya menunjukkan cuaca berawan dengan kemungkinan hujan ringan. Berdasarkan informasi ini, berikut adalah analisis dan saran yang bermanfaat untuk masyarakat Salatiga. Apa itu hujan ringan? Terus apa lagi? Masyarakat disarankan untuk membawa payung atau jas hujan saat beraktivitas dan seterusnya. Jadi bagus ya. Jadi ini buatan siapa? Buatan Grok, bukan buatan kita sendiri. Dan apakah cocok? Belum tentu cocok juga kan. Supaya cocok gimana? Harus bikin data sendiri, dimasukkan ke database sendiri, kemudian caranya bertanya itu nanti ada keywords yang namanya RAG, Retrieval Augmented Generations. Jadi dia akan mencari database dari kita dulu untuk melihat yang bagus itu gimana gitu, yang jelek gimana sesuai dengan database yang kita buat. Nah, itu yang perlu dilakukan sebenarnya, yaitu mempunyai database sendiri yang sesuai dengan kondisi yang benar-benar ada, kemudian bertanya sesuai dengan database itu dengan sistem RAG. Kemudian outputnya bisa masuk ke agent AI untuk diserahkan ke yang lain. Nah, ini adalah simple memory. Ini akan ada ini, saya run sudah 2 kali, berarti ini baru 2 ya. Berarti kan harusnya 5 kali itu nanti dia nggak inget yang kesekian. Karena konteks window length-nya itu cuma 5. Nah, akhirnya kita sudah sampai ke Grok chat model simple memory. Nah, kita sekarang kirim apanya? Hasil chattingnya si Grok itu. Kita kirim yang paling mudah pakai Telegraph sih, menurutku yang paling mudah. Ini cek dulu pakai email. Kalau pakai email, aduh, harus cek email dulu. Jadi apalagi kalau ini triggernya adalah bukan manual, jadi ini ada intervalnya, misalnya 10 detik sekali atau 1 jam sekali. Itu kalau dikirim ke email kan emailnya jebol. Jadi ini hanya contoh saja bahwa data bisa masuk ke email dengan mudah. Tetapi
email itu nanti ada gunanya kalau yang dikirim itu bukan datanya, bukan setiap ada data, kemudian grup chatnya itu bikin komentar, terus semuanya masuk di situ, enggak. Tapi harus di set atau di program supaya chattingnya itu benar-benar menemukan sesuatu yang baru, misalnya anomali. Oh, itu kompornya mau meledak misalnya. Itu benar-benar harus ke sana. Kalau kompor biasa-biasa saja, ya tidak usah habis di di chatting dengan OpenAI atau apa, karena ini kan ada yang bayar. Ini kebetulan nggak bayar jadi nggak masalah, tapi tetap bayar pulsa kan, pulsa internetnya kan tetap cukup banyak gitu. Nah, jadi perlu ada skenario untuk membuat desain yang paling bagus, paling efisien untuk membaca data, menganalisis data, kemudian mengirim yang paling penting untuk user yang paling akhir. User yang awam hanya butuh itu keadaan baik atau keadaan berbahaya misalnya. Tapi itu bukan user tapi untuk programmer, developernya butuh semua data. Semua data bisa dari database, karena ini setiap data masuk harus masukkan database dulu. Nah, misalnya pakai Google, berarti kalian perlu buat app password, nanti cari ya. Klik di Google account, terus search app passwords, terus nanti akan create app passwords, nih, terus dikasih nama terserah, nih saya kasih nama N8N, terus nanti tercreate passwordnya ada 16 digit. Tapi itu ternyata syaratnya harus two-step verifications-nya harus on, two-step verifications untuk login di Google itu di set dulu, di on-kan dulu, baru buat password. Ini bukan password untuk email Google ya, tapi password untuk apps tertentu yang mau dibuat. Banyak sekali. Ini salah satunya adalah N8N yang butuh password itu supaya bisa kirim email dari email saya misalnya. Nah, setelah klik tadi, jadi to verifications-nya on, terus app password muncul, terus yang saya pasang adalah teksnya ya. Jadi mana tadi? Chat sessions, bukan ini. Nah, yang bagian ini yang mau dikirim itu harus copy paste nanti ke sini, bagian body text. Ini tidak saya lupa kasih satu. Nanti kita ke situ saja secara langsungan, kita lihat N8N-nya saja. Nah, ini muncul ke Gmail saya. Ini adalah dari Grok ya. Cuaca Salatiga saat ini menunjukkan bla 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 dan seterusnya. Nah, kita pengen menyimpan data tadi ke suatu database. Nah, database yang paling sering digunakan untuk data-data sensor, bukannya sensor tapi juga data seperti saham, itu orang senang pakai ini, InfluxDB. Ini kelihatannya mayoritas pakai InfluxDB nih. Coba cek di trend. Ya. Ada MySQL juga sih, tapi kok untuk sensor kok lebih banyak InfluxDB-nya ya. Bisa pakai MongoDB dan lain sebagainya. Ini bebas ya. Ini contohnya ada InfluxDB. Nah, karena saya
nginstallnya di Ubuntu 22, ini di Windows 11 yang di laptop saya, tapi tidak langsung di Windows 11-nya, tapi saya install di Ubuntu-nya. Sehingga caranya install kalau pakai Docker gini, cuma copy paste aja. Jadi pertama kali mode setup, kemudian harus kasih username-nya apa, password-nya apa, ini di set sendiri. Terus organization-nya juga perlu kalian set. Nah, bucket-nya langsung, ini database-nya namanya apa, langsung ditulis di sini enggak apa-apa, atau nanti. Jadi nanti bisa dibuat database namanya cuaca Salatiga. Nah, terus tokennya di set di awal nih. Ini bebas juga ya. Tokennya di set di awal apa? Nanti kalau mau baca InfluxDB selalu pakai token ini, jangan lupa. Jadi user name, password, organization sama token ini nggak boleh lupa. Ya. Ini disimpan baik-baik supaya InfluxDB-nya, database-nya bisa dibaca lagi. Nah, kemudian kecuali InfluxDB main InfluxDB-nya, juga kliennya di installnya ada InfluxDB client di install. Jadi ini untuk mengisi, untuk meng-create, untuk lihat, bisa pakai kliennya. Kalau yang tadi bukan kliennya, tapi itu database-nya. Ini untuk mengisi pakai itu. Nah, ketika sudah diinstal, maka kliennya bisa dilihat versionsnya. Ini versionsnya berapa? Enggak ada, cuma tanggalnya doang. Audit. Oke. Kemudian cek apakah sudah ada isinya gitu. Jadi pakai perintah query-nya InfluxDB versi 2. Nah, ini saya nggak tahu apa yang versi 2, versi baru itu tidak sama dengan database yang lain. Kalau Influx yang versi 1 masih lumayan mirip. Yang Influx versi 2 ini sudah beda. Oke. Nah, ini akan ada isi kayak gitu. Di situ ada cuaca Salatiga. Nah, ini belum ada isinya nih. Karena kita belum ngeklik untuk disimpan ke sini. Nah, ketika sudah diinstal InfluxDB-nya, bisa juga dicek di localhost 8086. Nah, ini isinya. Isinya banyak sekali, koneksinya dengan yang lain-lain. Ya. Nah, ketika kita klik ini, Data Explorer, maka cuaca Salatiga sudah ada. Nah, kalian bisa plus query di sini dengan bahasa InfluxDB, nanti akan muncul. Ini belum ada datanya kalau yang sekarang. Masih belum terisi. Nah, caranya ngisi gimana? Caranya ngisi adalah ini HTTP request yang sudah ada, dikasih node code namanya, misalnya pakai JavaScript, untuk memfilter data mana yang akan kita pilih untuk dipasang di JavaScript. Kemudian HTTP request-nya juga dibuat ini untuk menulis InfluxDB. Jadi ini untuk yang kode ini untuk memfilter hasil HTTP request yang pertama. Nah, sehingga setelah baca HTTP request pertama, terus difilter pakai node code yang ini, kemudian disimpan di InfluxDB juga pakai HTTP request. Caranya nyimpan. Nah, kalau sudah jadi, nah tools yang di sini pasangin
baca InfluxDB dari yang sudah diisi yang bagian ini ya. Saya membuatnya belum sampai situ, jadi next time. Nah, saya cek ininya dulu apa aslinya. Saya tunjukin N8N-nya. Nah, oke, ini sudah. Oke, ini kalau saya masukkan ke sini, jadi dia akan execute workflow gitu ya. Jadi kalau ini double klik, dia akan ada parameter atau yang lain. Kalau trigger yang pertama ini nggak ada apa-apanya. Terus yang kedua HTTP request, double klik. Nah, metodenya apa? Get data dari URL, pasang URL-nya. Terus apakah ada authentication yang nggak ada kalau dari Open Meteo nggak ada password-passwordan, nggak ada API dan sebagainya, jadi langsung pakai ini paling enak. Nah, ketika ini di run, dia sudah melihatkan apa ini outputnya berupa JSON. Itu kalau pakai skema, ini skemanya. Kalau tabel gini, itu tabelnya. Kalau JSON lengkap tuh kelihatan. Nah, kemudian kita masuk ke filtering, misalnya ini code in JavaScript. Ini kalau kita double klik, nah ini adalah caranya membuat filter. Karena apa? Yang sebelah kiri kan inputnya kan banyak banget, tetapi yang mau kita simpan hanya yang bagian bawah ini, yang current, sehingga kita harus membuat satu garis yang sesuai dengan sintaknya InfluxDB, yaitu ini. Misalnya cuaca salah 3, location salah 3, temperature berapa nih? Berapanya pasti ada dolar sama tanda kurawal dan sebagainya. Nanti dia akan ada ininya apa outputnya. Nah, outputnya apa? Ini dia. Jadi dari yang sebelah kiri itu kalau masuk ke JavaScript ini akan muncul format yang di sebelah kanan. Ini dia. Jadi ini adalah format yang diminta oleh InfluxDB pakai HTTP. Jadi ini yang nanti masuk ke CLI, sintaknya kayak gini. Nah, makanya sintak database SQL itu rada beda sama yang InfluxDB versi 2 nih. Oke, kemudian setelah itu difilter, baru masuk ke HTTP request, tapi postingnya, wow, postingnya ada seperti ini. Tadi kan localhost ya, localhost itu biasanya ada di Windows ya, tapi kalau ini kalian perlu cek pakai ini apa? Masuk ke Ubuntu pakai IP address. Bentar, saya share yang lain. Share. Kenapa tidak ada? Sementara entire screen saya.
share entire screen. Nah, oke, ini adalah Ubuntu saya. Ini saya belakangnya saya tutup. Nah, oke. Ini adalah Ubuntu. Kalian bisa pakai API address gitu, API ADDR gitu. Nah, ini akan ada IP address yang diperlukan untuk mengakses localhost, tapi dari sini, dari Ubuntu. Nah, ini sudah ada IP-nya nih, ET Ethernet nomor 0 ya, 172 sekian gitu ya. Nah, ini yang nanti dipasang di sini. Ini dia. Terus portnya sama, terus yang lainnya adalah sintaknya yang dari InfluxDB sudah. Terus di sini perlu ada kredensialnya apa yang predefined. Terus pakailah bearer auth gitu. Ini kan ada banyak, terus cari yang itu bearer auth gitu, terus suruh mengisi tokennya apa gitu. Nah, ini tokennya tadi NDR apa tuh? NDR underscore token underscore InfluxDB yang kamu buat sendiri, itu pasang di sini, kemudian save. Nah, nanti dia connect sudah. Kemudian send body dengan ini dia. Ini caranya ngisi ini. Tadinya kosong itu kan, kosong itu nggak ada apa-apa. Terus ini saja ditaruh. Ini bisa bagian apa? Bagian inputnya taruh ke sini, bodinya di situ. Nah, nanti resultnya akan sama. Nah, ini kemudian nanti kalau di execute, dia akan menambahi data. Coba kita execute dari awal. Nah, kita execute workflow. Nah, dia akan execute, kemudian mengirim email, dan ini juga mengisi data. Oke. Memorinya isinya apa sekarang? Ini ada berapa ini? O2 of 2. Ini adalah jawaban yang baru berdasarkan data cuaca yang diberikan bla bla bla. Saya cek dulu emailku. Emailnya di mana ya? Ini kali. Nah, inboxnya pasti akan banyak karena saya klik terus. Nah, ini ada cuaca yang terakhir, yang barusan, cuaca di Salatiga bla 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 bla. Oke, sudah muncul di sini juga. Nah, sampai hari ini kita sudah belajar yang sangat sederhana sampai posisi apa? Posisi ini, posisi data dari internet, kemudian masuk ke InfluxDB, terus juga masuk ke chatting Grok, kemudian dilempar ke email. Masih sangat sederhana. Belum jadi AI yang bagus, karena apa? Oke. AI-nya harus otomatis, nggak pakai klik execute kemudian
kemudian hasilnya bisa kita lihat, tetapi ini misalnya 1 jam sekali tergantung si datanya. Kalau datanya adalah sensor yang setiap 10 detik harus ada, ya ini 10 detik ada, berarti cepet banget ini setiap 10 detik menambah data dan sebagainya, tetapi tidak mengirimkan email setiap 10 detik, itu akan kacau balau. Nah, kita akan membuat nanti kalau ada streaming datanya bisa data sensor, suhu dan sebagainya, atau dari data saham supaya yang ekonomi itu bisa belajar. Kemudian masuk ke analisisnya misalnya mencari anomali data. Ketika anomalinya ketemu, maka kita minta AI agents untuk mencari berita. Misalnya, kok saham Tesla turun? Datanya ada terlihat, kemudian turun, ada anomali. Turunnya luar biasa. Terus cari sekalian berita-berita yang terkait dengan keyword, misalnya Tesla turun dan sebagainya, dan semuanya itu dikirim ke mana? Email atau ke WA atau yang lain. Nah, berarti di sini ada tool yang harus kita bangun. Bisa pakai program sendiri atau tools yang sudah dibuatkan orang. Jadi ini kayak library untuk analisis data. Nah, besok masuk di AI, bagaimana memasang tools yang sesuai dengan data. Jadi datanya kalau masuknya tidak manual kayak gini dan sudah rapi di dalam suatu database, maka toolsnya bisa kita letakkan di situ untuk menganalisis sesuai dengan yang kita mau. Nah, saudara-saudara, kuliah kita kelihatannya cukup sampai sekian. Ini hal yang baru kah atau yang lama? Kalian sudah mengenal N8N? Halo, siapa yang sudah pernah tahu? Atau belum tahu semua? Baru sekarang mau lihat N8N. Kemarin baru lihat Node Red, hari ini baru lihat N8N. Begitukah? Saya sebelumnya sudah tahu N8N, Pak, tapi belum pernah mencobanya secara langsung. Oke. Nah, ada yang sudah pernah, mungkin mayoritas belum ya. Jadi nanti key-nya di kuliah AI, bagaimana kita menambah di situ tools. Kalau perlu yang kita buat sendiri, kita bikin Python, kemudian ada data sederhana atau data yang lebih kompleks dari UCI atau yang lainnya, kemudian kita pasang itu sebagai AI agent. Jadi ke depan tren AI adalah membuat AI agent tools. Jadi tidak hanya tidak aja bikin program Python selesai, no, tapi itu berbentuk AI agents karena semuanya adalah agentic era di tahun-tahun sekarang. Makanya masuk cloud itu sudah bermunculan semua agent AI yang sudah enak sekali. Tidak ada programming kayak gini, tetapi hanya prompting yang membangun semua agent AI ini. Itu luar biasa sih menurutku. Jadi berarti mata kuliah kita akan ke arah sana. Jadi mengerti AI agents itu apa, caranya membangun, caranya mengintegrasi dengan yang lain. Walaupun toh nanti akhirnya kalian menyerah kemudian pilih Claude, nah saya harap kalian mengerti backgroundnya dengan belajar yang yang seperti ini, yang rodok jadul, agak jadul, tetapi ini basis dari pembuatan software di era agentic. Nah, saya kira begitu. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada pertanyaan, saya teruskan di
sesi berikutnya minggu depan yang sudah akan menambah tools di bawah AI agents. Oke. Tidak ada ya?